Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan di sini perancangan jaringan logistik. Di sini kami diberi tugas oleh Bapak Yogi untuk memenuhi mata kuliah rekayasa sistem logistik. Perkenalkan, nama saya Ilham Murnurban dengan RP 23359 159. Oke, perkenalkan nama saya Alvin Maulana Nur Rasyid dengan NRP 2330 173. Perkenalkan nama saya Aditya Prima Ramadan dengan NRP 233010076. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama-tama, di sini ada esensi perancangan jaringan SCN atau Supply Chain Network. Keputusan strategis jangka panjang terkait lokasi, jumlah, dan kapasitas untuk memenuhi permintaan dinamis pelanggan secara efisien. Di sini terdapat desain strategis jangka panjang, ada responsif dan efisien. Yang pertama ada responsif. Responsif ini kecepatan responnya berarti tinggi. Yang kedua ada service level optimal atau ketersediaan terjamin. Yang kedua ada efisien. Yang pertama ada biaya total ini sangat minimum. Yang kedua optimasi pengadaan, produksi, dan transportasi. Ini merupakan peta keputusan strategis. Yang pertama-tama pasar mana yang dituju dan di mana lokasi fasilitasnya. Yang kedua, berapa banyak fasilitas dan produk apa yang dialokasikan. Yang ketiga, alat transportasi apa yang digunakan. Yang keempat, berapa lama waktu kirimnya dan berapa harganya. Yang kelima, proses apa yang di-outsourcing ke pihak ketiga. Dan yang terakhir, teknologi apa yang digunakan untuk operasional. Matriks konfigurasi responsif versus efisien. Di sini dapat terlihat gambar dari strategi responsif yang fokus ke pasar dan strategi efisien yang fokus ke harga. Yang pertama-tama kita bahas strategi responsif. Ini terlihat fasilitasnya banyak dan letak tersebar dengan dekat dengan pasar gitu. Yang kedua, biaya fasilitas dan simpan yang sangat tinggi. Yang ketiga, waktu respon yang sangat cepat. Dan keempat, karakteristik mengorbankan efisiensi fasilitas demi kecepatan layanan. Berbeda dengan strategi efisien yang fokus ke harga, fasilitas sedikit atau tersentralisasi di lokasi yang termurah. Yang kedua, biaya transportasi yang sangat tinggi karena jaraknya jauh. Yang ketiga, biaya produksi total sangat rendah. Yang keempat, karakteristik kenaikan ongkos kirim ditutupi oleh efisiensi produksi massal. Selanjutnya akan oleh teman saya, gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk studi kasus, yaitu jaringan distribusi Coca-Cola. Nah, untuk karakteristik produknya itu ya, fungsional, harga sebagai faktor dominan, biaya transportasi mahal relatif terhadap nilai produk. Nah, terus yang kedua itu ada strategi supply chain network atau desentralisasi, yaitu memiliki pabrik di hampir setiap wilayah operasional. Alasannya efisiensi yaitu bukan semata untuk merespon pasar dengan cepat, melainkan untuk menjaga efisiensi pengiriman. Jarak transportasi fisik harus diminimalkan agar harga eceran produk tetap murah di tangan konsumen. Nah, terus selanjutnya ada tradisional versus perancangan ulang atau redesign. Eh, Yang pertama ada perancangan tradisional, yaitu fokus utamanya itu untuk mencari konfigurasi optimal berdasarkan evaluasi keadaan lokasi potensial yang baru. Nah, terus yang kedua itu ada variabel kunci, kapasitas fasilitas, estimasi biaya transportasi, dan ongkos pergudangan. Terus yang kedua itu ada konsep perancangan ulang atau redesign yang tadi, yaitu fokus utamanya itu untuk merubah dan menyesuaikan fasilitas yang sudah ada akibat gangguan rantai pasok atau fluktuasi biaya. Terus yang kedua ada kompleksitas itu sangat tinggi, melibatkan transisi bertahap, fase out, penyesuaian dan arus pengiriman dan biaya investasi modal yang signifikan. Nah, selanjutnya ada faktor makro penentu lokasi, yaitu ada empat faktor. Yang pertama ada ekonomi makro,
yang terdiri dari pajak, bea cukai, dan fluktuasi tingkat kurs. Ini berdampak langsung dan signifikan pada profitabilitas dan risiko finansial jaringan. Yang kedua ada sosial politik, kultur masyarakat, peraturan ketenagakerjaan, dan penerimaan investasi. Stabilitas politik memberikan jaminan dan kejelasan aturan kepemilikan. Yang ketiga ada teknologi, fleksibilitas, dan karakteristik teknologi produksi. Itu menentukan apakah jaringan harus sangat terkonsolidasi atau memerlukan banyak fasilitas lokal. Terus yang terakhir ada keamanan, yaitu keamanan wilayah, operasi, dan proteksi jalur input bahan baku. Ini menjadi prasyarat mutlak yang menentukan daya tarik investasi suatu negara. Nah, selanjutnya ada arsitektur aliran model jaringan utama, yaitu ada logistik network model yang terdiri dari supplier menuju manufaktur, terus distribusi, terus menuju retail, outlet, dan customer. Selanjutnya ada enterprise model, yaitu pas four step model yang terdiri dari supplier, sub-supplier, manufaktur, distributor, dan retail. Catatan struktural yaitu pengelolaan aliran logistik di atas membutuhkan visibilitas lengkap dari awal hingga akhir pergerakan atas seluruh jenis inventory yang melintasi jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alvin, silakan. Baik, selanjutnya adalah spektrum dan siklus hidup inventory. Di sini terdapat beberapa poin atau beberapa tahapan dari materi yang akan berada dalam inventory. Yang pertama adalah saya di bahan-bahan yang belum itu produk bahan baku sebagai sebagian untuk diolah lebih lanjut atau dijual langsung sebagai komoditas. Jadi ini tidak belum pure itu belum jadi atau belum apa ya belum lengkap lah prosesnya dan belum jadi produk akhir. Dan selanjutnya adalah finish product, hasil akhir. Nah, ini merupakan finishnya gini. Pengolahan akhir apa mata rantai berakhir langsung di konsumen pengguna. Jadi ya seperti tadi dari kasusnya Coca-Cola. Jadi Coca-Colanya udah sudah dalam bentuk kaleng dan juga sudah sampai pada tangan konsumen. Oke, selanjutnya ada MRO atau Maintenance and Repair. Material dan suku cadang untuk menunjang operasional pabrik pembuat barang jadi. Itu biasa ada di pabrik-pabriknya udah standby atau udah lengkap lengkap bersama pabrik-pabrik pembuatan tadi seperti Coca-Cola itu. Selanjutnya adalah komoditi atau resales, barang jadi yang dibeli murni untuk diperdagangkan kembali ke konsumen. Nah, kalau barang-barang ini belum sampai ke konsumen, jadi kita berikannya bukan berikan, kita menjualnya pada orang-orang yang bakal menjualkan lagi ke orang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah barang proyek, material dan komponen yang dialokasikan khusus membangun proyek tertentu. Oke. Selanjutnya adalah pemodelan matematis. Boleh tolong di slide. Oke, selanjutnya adalah pemodelan matematis atau gravity location model. Yang pertama itu ada konsep utama, model berbasis koordinat spasial untuk menemukan titik pusat geografi yang secara absolut meminimalkan total biaya pengiriman dan jarak tempuh. Lalu satunya ada mekanisme kalkulasi, menghitung koordinat titik optimal dengan antara lokasi sumber pasokan yang ada dengan berbagai titik sumber pasar yang tersebar. Dan yang terakhir adalah logika penyangga untuk pabrik meminimalkan ongkos logistik masuk dan keluar. Logika identik diterapkan untuk gudang sebagai buffer penyangga pabrik. Oke, selanjutnya adalah kompleksitas alokasi, kapasitas dan keputusan simultan. Oke. Batasan kapasitas atau constraints. Keputusan lokasi tidak bisa berdiri sendiri. Satu. Terus selanjutnya adalah tantangan. Kandidat fasilitas tersebar dengan batas produksi, ada kapasitas gitu. Jadi tidak bisa memproses lebih dari kapasitasnya gitu. Ada batasan untuk setiap prosesnya. Terus harus dilakukan secara simultan dengan alokasi pengiriman. Oke, yang selanjutnya adalah model penentuan simultannya. Nah, ini yang tadi yang aspek ketiga ini kita harus tentuin juga. Satu, caranya itu menentukan lokasi gudang dengan mempertimbangkan rute lintas produk. Selanjutnya adalah variabel kritis. Manajer memantau fluktuasi permintaan, perubahan jadwal transportasi, dan dinamika harga harian.
Selanjutnya adalah arsitektur jaringan distribusi dua eselon. Yang pertama adalah pengaruh absolut. Jaringan distribusi secara langsung mendikte total biaya SCN dan respon layanan. Manajemen distribusi adalah keunggulan kompetitif inti. Yang kedua adalah kompleksitas multikomoditas. Permasalahan berskala besar muncul saat melakukan volume pengiriman minimum, batasan jarak terjauh, kendala sumber tunggal, dan permintaan yang sensitif harga. Yang terakhir adalah solusi algoritmik eh, atau Lagrangian relaxation. Oke. Dirumuskan sebagai model mixed integer non-linear programming. Diselesaikan secara komputasi cepat dengan algoritma relaksasi Lagrangian untuk fasilitas berkapasitas maupun tak berkapasitas. Oke, dan selanjutnya adalah ekosistem SCN terpadu, the final blueprint. Kayak ini udah finalnya. Yang satu kita harus menentukan pertama lingkungan, menentukan batas aman operasional dan kapasitas investasi jangka panjang. Jadi kita harus secara matang gitu untuk menentukan itu usaha kita tuh mau gimana ke depannya, eh, apa-apa aja yang ada yang diterapkan dalam transportasi ini dan semacamnya. Selanjutnya adalah mesin optimasi. Matematika menetapkan koordinat absolut, memecahkan bottleneck kapasitas. Dan yang terakhir adalah konklusi eksekutif. SCN bukan sekedar menggambar rute di peta. Ia adalah seni merekayasa ekosistem hidup yang mengawinkan efisiensi biaya tertinggi dengan daya tanggap pasar paling agresif. Nah, jadi kita kita tuh gimana gitu biar kita tuh bisa merangkul atau mendapatkan pasar atau mendapatkan pembeli namun dengan menggunakan biaya yang seefisiensi mungkin. Oke. Ya, mungkin presentasi dari kelompok kita sampai sini saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton atau memperhatikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.